Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Coach Sabran, dan semoga sahabat-sahabatku semua dimanapun berada senantiasa sehat walafiat dan senantiasa semangat untuk terus belajar public speaking ya. Nah, kali ini teman-teman saya ingin share kepada teman-teman bagaimana kita mengurangi rasa takut kita, karena biasanya ya penyakit yang paling banyak saya temukan adalah takut coach berbicara di depan orang banyak, dan itu wajar menurut saya ya. Jadi kita sebagai manusia memang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu rasa takut. Jadi itu sudah fitrah kita sebagai manusia. Jadi rasa takut ini tidak bisa kita hilangkan, tapi bisa kita kurangi. Karena kalau terlalu berlebihan juga akan berefek kepada penampilan kita ketika berbicara di hadapan orang banyak. Nah, yang pertama teman-teman, yang harus kita latih adalah olah nafas ya. Jadi latihan olah nafas ini penting teman-teman. Nanti akan saya ajarkan di video berikutnya bagaimana kita latihan olah nafas ya. Dan saat ingin tampil, kita tarik nafas menggunakan olah nafas yang sudah kita latih setiap harinya. Itu yang pertama ya, olah nafas. Yang kedua adalah ya tentu kita harus terus berlatih, belajar ya secara berkala. Ya, karena yang namanya skill itu harus senantiasa dilatih. Skill mengendarai kendaraan, ya semakin sering kita berlatih semakin mahir. Semakin sering kita bawa mobil misalnya semakin mahir. Bahkan sambil angkat telepon. Ya, begitu juga misalnya kita ingin pintar bermain bola ya, tentu harus berlatih secara berkala. Nah, itu tips yang kedua mengurangi rasa takut, olah napas dan latihan secara berkala. Kemudian yang ketiga, ya, saat kita ingin mengurangi rasa takut, fokuslah pada materi. Jangan fokus kepada yang lain. Karena kalau fokus kita teralihkan kepada yang lain, nah itu akan menambah rasa takut kita. Jadi fokus saja kepada materi yang akan kita sampaikan ya. Kemudian kalau coach, bagaimana kalau saya salah nanti? Nah, ini yang keempat ya. Jadi kesalahan itu merupakan proses yang normal saat kita belajar public speaking. Jadi jangan dianggap sebagai gimana gitu kalau kita salah, keliru ya. Awalnya memang begitu. Jadi itu proses belajar secara normal. Itu harus dipahami, yaitu mindset. Nah, yang keempat itu harus diperbaiki mindsetnya. Yang kelima, ini juga yang penting bisa mengurangi rasa takut kita. Memahami audiens kita. Siapa sih audiens kita yang akan mendengarkan kita presentasi atau berbicara di depan orang banyak. Nah, ini nanti juga akan saya buatkan video khusus ya, bagaimana cara memahami audiens. Dan yang terakhir, berlatihlah dengan lingkungan yang tepat. Berlatih di teman-teman komunitas kita, berlatih di hadapan orang, berlatih di hadapan keluarga. Nah, semakin sering seperti itu, kita melakukan 6 tips ini, insya Allah rasa takut kita itu bisa kita kurangi, tapi tidak dihilangkan ya teman-teman. Nah, semoga bermanfaat, dan jika bermanfaat silahkan share ke teman-teman yang lain ya. Dan kalau teman-teman punya pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.